Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa RCTI dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini calon-calon penghuni surga ini, amin. Kita ngobrol sedikit ya, masih semangat kan? Kita coba syiar akbar Ramadan. Iya. Alhamdulillah. Ustadz mau tanya, ada yang tahu negara Malaysia? Tahu ya? Negara Malaysia, negerinya penyanyi perempuan terkenal itu, Neng Siti Maimunah, Siti Nurhaliza. Nah, negara Malaysia, negeri jiran tetangga kita ini punya jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa. Sementara negara lain, contohnya negara Eropa Barat, negara Inggris misalnya. Tahu negara Inggris ya? Tahu nggak? Bu, tahu nggak negara Inggris, Bu? Tahu ya? Tahu kan? Dari terminal Kampung Melayu naik P228, insya Allah sampai Pasar Minggu maksudnya. Baik, negara Inggris punya jumlah penduduk 60 juta jiwa. Lalu apa hubungannya dengan tema kita? Hubungannya begini. Jumlah penduduk Malaysia yang 30 juta jiwa itu ternyata hampir sama dengan jumlah pemudik di Indonesia tahun ini. Masya Allah. Diperkirakan akan ada 28 juta jiwa orang Indonesia yang akan melakukan mudik tahun ini. Angka 28 juta jiwa ini hampir sama dengan jumlah penduduk negara Malaysia, atau hampir separuh dari jumlah penduduk negara Inggris. Luar biasa. Karena itu pantas kalau di stasiun berjubel pemudik, di pelabuhan membludak, di terminal penuh sesak. Padahal di saat yang sama sebagian saudara-saudara kita justru sedang sibuk ibadah di masjid. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan untuk meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena itu ada anekdot tuh. Di bulan Ramadan 10 hari pertama masjid penuh, betul? 10 hari kedua pusat perbelanjaan yang penuh, betul? 10 hari ketiga terminal yang penuh. 10 hari keempat apa yang penuh, Bu? Pegadaian yang penuh. Rupanya orang-orang kehabisan duit sehabis mudik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita tahu hidup ini kan hakikatnya untuk ibadah. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang sama-sama kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka seluruh hidup kita, semua aktivitas kita seyogianya harus bernilai ibadah kepada Allah. Termasuk aktivitas pulang kampung tuh. Loh Ustadz, bukannya mudik juga ibadah? Tadi dijelaskan ibadah silaturahim. Ustadz jawab, benar, silaturahim itu ibadah. Tapi kan yang namanya ibadah ada aturannya nih, ada ketentuannya. Maksudnya kalau mudik diniatkan untuk silaturahim itu bagus. Tapi agama mengajarkan bahwa silaturahim adalah ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Jadi silaturahim bisa dilakukan kapan saja kita mau, bergantung dengan kebutuhan dan kondisi. Tidak harus saat hari raya.
Tidak mesti menjelang Lebaran. Saat kemacetan mengular luar biasa. Saat ribuan pemudik menyemut di terminal. Saat calo-calo bertebaran. Dan saat copet-copet gentayangan. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, intinya kita tidak harus mudik jika memang tidak dibutuhkan dan jika menyusahkan. Tapi silakan untuk mudik kalau memang kondisinya memungkinkan dan memang sangat dibutuhkan. Kita nih boleh antusias menyambut mudik Lebaran, tetapi kita seyogianya lebih antusias untuk menyempurnakan pahala puasa dan meraih malam Lailatul Qadar, insya Allah. Baik, kita kembali ke awal. Karena tadi mudik diniatkan untuk silaturahim dan silaturahim itu bernilai ibadah, maka yang namanya ibadah harus mengedepankan hal-hal yang baik, buang hal-hal yang jelek. Maksudnya kalau lagi mudik pesan Ustadz nih, jangan pamer. Jangan apa? Jangan pamer, jangan ria. Jangan memperlihatkan kemewahan dan kekayaan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat khawatir satu perbuatan yang akan menimpa umatnya, yaitu asyirkul asghar. Apa asyirkul asghar? Para sahabat bertanya, Nabi menjawab bahwa yang dimaksud dengan asyirkul asghar adalah ria. Dan pamer merupakan bagian dari ria. Kalau kita mudik untuk pamer nih, ya pamer baju baru, pamer kekayaan, bahayanya dua. Yang pertama, ria itu menghapuskan amal seperti api membakar kayu bakar. Satu. Yang kedua, orang yang pamer ketika mudik bahaya. Bahayanya kenapa? Bisa menimbulkan hasad, bisa menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan dengki dan iri hati buat orang-orang yang melihat. Ini bahayanya. Padahal kita tahu ya, penyakit hasad, penyakit iri hati, dengki dilarang dalam agama. Nggak boleh kita hasad sama orang lain. Hasad itu definisi fikihnya begini, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang atau berpindah kepada dirinya. Kita tidak boleh hasad kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada teman, termasuk kepada tetangga. Nggak boleh hasad. Lihat tetangga beli TV baru, demam. Besoknya dengar lagi tetangga beli motor baru, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar lagi tetangganya beli mobil baru, masuk ruang ICU. Di ruang ICU dengar lagi tetangganya beli rumah baru, kira-kira dari ICU kemana? Ke kuburan. Inilah penyakit yang harus kita hindarkan, yaitu pamer, ria, atau memamerkan kemewahan, kekayaan ketika mudik. Jaga keikhlasan agar kita semua bisa mudik dengan damai, bisa mudik dengan memberikan contoh yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Syiar akbar Ramadan. Alhamdulillah.